Aku Ariza Dwi Fatmawati, mahasiswi Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, Universitas Islam Majapahit. Di video kali ini, aku akan menjelaskan tentang auditing. Apa itu? Yuk, langsung aja kita simak. Bab 1. Pengantar audit. Audit merupakan pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait informasi untuk menentukan dan membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan dan dilakukan oleh orang yang berkompeten dan independen. Tujuan audit yaitu untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Apakah kewajaran dan kelayakan ini mengacu pada prinsip akuntansi yang diterima oleh umum. Siklus audit dan akuntansi. Siklus dalam proses auditing merupakan kebalikan dari siklus akuntansi. Dalam auditing, siklusnya bermula dari laporan keuangan, buku besar, dan transaksi. Kebalikannya, siklus akuntansi bermula dari transaksi, jurnal, buku besar, dan laporan keuangan. Dari siklus tersebut, dapat diketahui bahwa akuntansi merupakan proses yang lebih dahulu terjadi karena merupakan proses konstruktif dan auditing merupakan proses selanjutnya yang dilakukan untuk memeriksa hasil dari proses konstruktif tersebut. Jadi, hasil laporan keuangan dalam akuntansi merupakan landasan dasar bagi tahapan dalam proses auditing. Tahapan audit. 1. Penerimaan perikatan audit. Tahap pertama dalam pengauditan laporan keuangan adalah memutuskan apakah akan menolak atau menerima pekerjaan audit tersebut. 2. Perencanaan proses audit. Untuk membuat perencanaan audit, auditor harus melakukan beberapa kegiatan seperti memahami bisnis dan industri klien, melakukan prosedur analitik, menentukan materialitas, menetapkan risiko audit dan risiko bawaan, memahami struktur pengendalian internal dan menetapkan risiko pengendalian, mengembangkan rencana audit dan program audit, sehingga rencana audit laporan keuangan dibuat dengan benar dan tepat. 3. Pelaksanaan pengujian audit. Pada tahap ini, auditor akan melakukan pengujian analitik, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Singkatnya, pengujian analitik dilakukan auditor dengan mempelajari data-data dan informasi bisnis klien dan membandingkan dengan data-data dan informasi lain. Pengujian pengendalian merupakan prosedur audit untuk melakukan verifikasi efektivitas pengendalian internal klien. Sementara pengujian substantif merupakan proses audit untuk menemukan kesalahan yang langsung memberikan pengaruh pada laporan keuangan. 4. Pelaporan audit. Laporan audit adalah hasil dari pekerjaan audit yang telah dikerjakan. Laporan ini merupakan bentuk komunikasi antara auditor dengan pihak lainnya. Di dalam laporan audit harus mencakup jenis atau jasa yang diberikan, objek yang diaudit, lingkup audit, tujuan audit, hasil audit dan rekomendasi yang diberikan jika ada kekurangan dan informasi lainnya. Jenis audit. 1. Audit laporan keuangan, yakni audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. 2. Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. 3. Audit operasional merupakan review secara sistematik kegiatan organisasi atau kebagian daripadanya dalam hubungannya yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan, dan membuat rekomendasi untuk perbaikan. Jenis auditor. 1. Auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya.
2. Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit organisasi atau entitas pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. 3. Auditor internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Bab 2. Profesi kantor akuntan publik. Akuntansi publik yaitu suatu profesi yang memberikan jasa sebagai profesional yang telah memiliki izin negara untuk melakukan praktek sebagai akuntan swasta yang bekerja secara independen. Tugas akuntan publik meliputi analisis laporan keuangan, audit laporan keuangan, audit pajak, dan sebagainya. Bidang jasa akuntan publik. 1. Jasa atestasi adalah jasa yang mencakup audit umum atas laporan keuangan, pemeriksaan atas laporan informasi keuangan performa, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, review atas laporan keuangan, dan jasa audit atestasi lainnya. 2. Jasa non-atestasi adalah jasa non-atestasi mencakup jasa yang berhubungan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan konsultasi. Standar pelaporan akuntan publik. 1. Laporan wajib menyatakan. Maksudnya, apakah suatu laporan yang diperiksa telah sesuai dengan standar dan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku secara umum. 2. Laporan audit mesti terdiri dari pernyataan pendapat mengenai laporan yang diperiksa secara komprehensif. 3. Apabila terjadi inkonsistensi dalam penerapan prinsip akuntansi, terutama dalam penyusunan sebuah laporan keuangan untuk periode yang sedang berjalan dibandingkan dengan periode terdahulu, maka di dalam laporan tersebut harus dinyatakan hal yang bersangkutan. 4. Hasil pengungkapan informasi terhadap laporan keuangan mesti dipandang memadai, kecuali jika laporan tersebut dinyatakan lain di dalam laporan seorang auditor. Peranan akuntan publik. 1. Mengendalikan dan mengarahkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif. 2. Memberikan keputusan terkait dengan penggunaan sumber daya, termasuk melakukan identifikasi terhadap bidang keputusan yang rumit dan menetapkan tujuan beserta sasaran entitas. 3. Menyajikan laporan atas kepemilikan sumber daya yang dimiliki oleh suatu entitas. Bab 3. Laporan audit. Laporan audit adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Penyusunan laporan audit harus berdasarkan standar pelaporan yang ada dalam standar profesional akuntan publik. Standar pelaporan laporan audit. 1. Laporan audit harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2. Laporan audit harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode terkini dibandingkan dengan periode sebelumnya. 3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus memadai, kecuali jika dinyatakan lain dalam laporan audit. 4. Laporan audit harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, atau suatu asersi bahwa terdapat pernyataan yang tidak dapat diberikan. Fungsi laporan audit. 1. Mengkomunikasikan hasil audit kepada pejabat pemerintah yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Memudahkan tindak lanjut untuk menentukan jika ada tindakan perbaikan yang perlu dilakukan terhadap perusahaan. 3. Membuat hasil audit sebagai bahan untuk perbaikan institusi terkait. 4. Membuat hasil audit agar terhindar dari kesalahpahaman. Bab 4. Profesi akuntan
Akuntan merupakan ahli akuntansi yang bertugas menyusun, membimbing, mengawasi, menginspeksi, dan memperbaiki tata buku serta administrasi perusahaan atau instansi pemerintah. Akuntan memonitori dan mencatat aliran keuangan yang ada dalam sebuah bisnis atau organisasi. Selain itu, seorang akuntan juga memiliki tugas untuk memverifikasi keakuratan dan memastikan keabsahan semua transaksi. Akuntan juga memonitor transaksi tersebut agar sesuai dengan ketentuan perusahaan. Macam profesi akuntan. 1. Akuntan publik, lebih dikenal sebagai akuntan eksternal. Profesi akuntan ini bekerja secara independen dalam memberikan jasa-jasanya. 2. Akuntan syariah. Profesi akuntan syariah terbilang baru dan juga masih jarang ditemukan di Indonesia. Seorang akuntan syariah biasanya dipekerjakan pada perusahaan yang menerapkan hukum syariat Islam dalam mengelola keuangannya. Akuntan syariah juga berpegang pada keputusan MUI. 3. Akuntan internal. Profesi akuntan selanjutnya merupakan profesi akuntan yang kerap ditemukan pada perusahaan. Tugas dari akuntan internal adalah menyusun sistem akuntan perusahaan, menyusun laporan untuk pihak luar, menyusun anggaran hingga menangani masalah pajak. 4. Akuntan pendidik. Seorang akuntan pendidik bertugas mengajar dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi. Selain itu, akuntan pendidik juga dituntut untuk mampu melakukan penelitian dan pengembangan ilmu akuntansi. 5. Akuntan pemerintah. Seperti namanya, seorang akuntan pemerintah bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan, seperti lembaga Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. 6. Akuntan pajak. Akuntan pajak adalah akuntan yang hanya berfokus pada pencatatan dan pembukuan pajak. Seorang akuntan pajak akan mengatur keuangan yang akan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Manfaat akuntan untuk perusahaan. 1. Menghemat waktu. Tanggung jawab dalam aspek ini pengelolaan keuangan lebih banyak melakukan hal teknis seperti pembukuan, pencatatan penerimaan, pengembalian pajak, penetapan target keuangan, dan lain sebagainya. 2. Mampu mengatasi permasalahan akuntansi hingga paling rumit. Kesalahan dapat membebani perusahaan secara finansial, baik dari segi kerugian, denda, ataupun penalti, bahkan kebangkrutan perusahaan. 3. Menghemat anggaran. Tugas seorang akuntan adalah memastikan keuangan suatu perusahaan tetap terjaga, yaitu dengan memperhatikan dan mengawasi arus keluar masuk keuangan perusahaan. 4. Mampu memberikan nasihat dan saran bisnis. Akuntan yang memiliki pengalaman menangani keuangan berbagai jenis perusahaan umumnya dapat memberikan saran untuk pengembangan bisnis dari sisi keuangan, serta ahli dalam perpajakan. Bidang-bidang akuntan. 1. Akuntansi keuangan, yaitu akuntansi yang bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan untuk kepentingan pihak luar. 2. Akuntansi manajemen, yaitu akuntansi yang bertujuan untuk menghasilkan informasi untuk kepentingan manajemen. Bab 5. Kewajiban hukum audit. Sumber kewajiban hukum audit antara lain: 1. Kewajiban pada klien. Sumber tuntutan hukum yang paling umum terhadap akuntan publik adalah klien. Tuntutan bervariasi, seperti kegagalan untuk menyelesaikan penugasan non-audit pada tanggal yang disepakati, menarik diri dari audit secara tidak semestinya, kegagalan untuk menemukan penggelapan, dan melanggar untuk menemukan penggelapan publik. 2. Kewajiban terhadap pihak ketiga. Sebuah kantor akuntan publik dapat mempunyai kewajiban terhadap pihak ketiga jika pihak yang mengklaim menderita kerugian akibat mengandalkan laporan keuangan yang menyesatkan. 3. Kewajiban sipil. Pertumbuhan paling pesat dalam proses litigasi kewajiban akuntan publik adalah diatur menurut Undang-Undang Sekuritas Federal. Para penuntut umumnya berusaha mendapatkan ganti rugi dari pengadilan federal karena tersedianya litigasi atau proses pengadilan class action. 4. Kewajiban kriminal adalah sarana yang berfungsi sebagai penghukum dan pencegah perilaku
yang melalui tuntutan hukum dianggap masyarakat tidak bisa diterima. Langkah untuk meringankan kewajiban auditor. 1. Hanya berurusan dengan klien yang memiliki integritas. 2. Mempekerjakan staf yang kompeten dan melatih serta mengawasi dengan pantas. 3. Memahami dan mengikuti standar profesi serta pedoman kerja lainnya. 4. Mempertahankan independensi. 5. Memahami cara kerja industri dan operasi klien. 6. Melaksanakan audit yang bermutu melalui bahan bukti yang cukup dan pertimbangan yang tepat. 7. Mendokumentasikan pekerjaan yang memadai. 8. Mendapatkan surat penugasan dan surat penyataan. 9. Mempertahankan hubungan yang bersifat rahasia. 10. Perlunya asuransi yang memadai dalam hal tuntutan hukum. Faktor yang meningkatkan jumlah tuntutan hukum. 1. Meningkatnya kesadaran pemakaian laporan keuangan akan tanggung jawab akuntan publik. 2. Bertambahnya kompleksitas masalah auditing dan akuntansi. 3. Meningkatnya penerimaan masyarakat atas gugatan oleh pihak yang dirugikan terhadap siapa saja yang dapat memberikan ganti rugi tanpa memandang siapa yang salah. 4. Kesediaan banyak kantor akuntan publik untuk menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. 5. Banyaknya alternatif prinsip akuntansi yang dapat dipilih oleh klien. Bab 6. Tanggung jawab audit. 1. Mendeteksi kecurigaan. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, tanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan ataupun kesalahan yang tidak disengaja diwujudkan dalam perencanaan dan pelaksanaan audit untuk mendapatkan keyakinan yang memadai. Yang kedua, tanggung jawab untuk melaporkan kecurangan jika terdapat bukti adanya kecurangan. Laporan ini dilaporkan oleh auditor kepada pihak manajemen, komite audit, dan dewan direksi. 2. Tindakan pelanggaran hukum oleh klien dibagi menjadi 2. Yang pertama, tanggung jawab untuk mendeteksi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien. Auditor bertanggung jawab atas salah saji yang berasal dari tindakan melanggar hukum yang memiliki pengaruh langsung dan material pada penentuan jumlah laporan keuangan. Yang kedua, tanggung jawab untuk melapor tindakan melanggar hukum. Apabila suatu tindakan melanggar hukum berpengaruh material terhadap laporan keuangan, auditor harus mendesak manajemen untuk melakukan revisi atas laporan keuangan tersebut. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang auditing. Semoga bermanfaat and see you.